Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila Nabi Safa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi azwaji wa dzurriyyati wa tabi'ina ila yaumiddin. Sumariya baina wa ma hadina wa jaddi wa jaddina wal ulama wal malaikatil muqarrabin. Khususan mu'allifatil kitab wa khususan liqatin shalih wa sul hajah. Syulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Shiratal mustaqim. Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Sumarahil kubur minal milatul muslimin min masyar wa rabi'a khususan ila baina wa baikum. Syulil Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim maliki yaumiddin iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in shiratal mustaqim shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin amin. Wabil khusus pada istri-istri kita, suami-suami kita, putra-putri cucu-cucu kita, saudara kita, jamaah kita, muslimin muslimat, mukminin mukminat di mana saja mereka berada. Semoga yang punya hajat dimaqbul taala, yang punya masalah disediakan taala, yang sedang sakit diberikan kesabaran, ketabahan, kesembuhan oleh taala, yang telah pun kembali ke rahmatullah diterima oleh taala, dan semoga kita dijadikan keluarga yang sakinah mawaddah rahmah, putra-putri cucu-cucu yang berguna bagi agama, manusia, bangsa dan negara. Syai'ul Fatihah. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana shrah lana sadrana amrana wa hlul 'uqdatam min lisani qawlina radina billahi rabbil islam dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasulan bi imama wa bil mu'minina wal mu'minati ikhwana bil qiyamati qablata. Allahumma akrimna min qabli fahmi wa akhrijna min adh-dhulumatil wahmi warzuqna fahma nabiyyin khal mustalin wa ilhamil muqarrabin ilahna tamaqsudna wa taqammatul atina muhammadan wa ma'rifatak. Allahumma aftah alaina hikmataka wa anshur alaina min khuzaini rahmatika ya arhamar rahimin. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin rabbil alamin. Bismillah, alhamdulillah, syukurlah wa sallallahu rasulillah wa ala washabihi wa mawalah wa la hawla wa la quwwata illa billah ma ba'du. Al-mukarramun para ustaz, tuan guru, tuan imam yang berbahagia, tuan pengurus suara dan hati kawasannya, datuk, datin, tuan dan panjang dimuliakan Allah Ta'ala. Syukur alhamdulillah pagi yang berbahagia ini kita dapat bersuara kembali selepas 2 kali absen dan sekalinya, karena dalam sebulan 2 ni keluar masuk hospital aja. Baik, tapi alhamdulillah atas doa tuan sekalian ya kita mulai kembali, tapi belum fix benar. Kadang-kadang sekalian masalah yang kami hadapi kadang-kadang kurang bisa tidur malam ya, hampir tidak bisa tidur. Saya coba koceklah dokter, memang itu masalahnya teman. Baik, itu sekalian. Alhamdulillah apa yang terjadi, kita teruskan pengajian kita berpandukan sebuah kitab 40 hadis jalan ke surga. Kita terakhir di 14 ya, sekarang hadis ke-15, 16, 19. Oh iya, diteruskan Ustaz Ali ya. Baik, kita sampai dengan hadis 19, tajuknya taat kepada perintah Allah dan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qala kullu ummati yadkhuluna al-jannah ila man aba. Qila wa man ya'ba ya Rasulullah? Qala man ata'ani dakhal jannah wa man asani faqad aba. Rawahul Bukhari. Artinya lebih kurang,
Daripada Abu Hurairah radhiyallahu anhu, sesungguhnya Rasulullah SAW bersabda, semua umatku akan dimasukkan ke dalam surga kecuali mereka yang enggan. Lalu baginda ditanya, siapakah yang enggan itu ya Rasul? Baginda bersabda, siapa yang taat kepadaku akan masuk surga, dan siapa yang memendahakaku, dialah yang akan masuk neraka atau enggan masuk surga. Subhanallah. Ringkas, padat, dan luar biasa. Keterangannya, orang yang bijak selalu bermuhasabah atau introspeksi, koreksi diri, dan sentiasa mempersiapkan dirinya dengan amal ibadah sebagai bekalan menuju akhirat. Dia selalu berpikir dan merancang masa depannya di alam barzakh dan alam akhirat nanti. Masanya diisi dengan perkara-perkara yang bermanfaat. Dia sentiasa taat kepada Allah dan Rasul-Nya. Jika terlanjur melakukan dosa, maka dia akan segera beristighfar dan bertaubat kepadanya. Sebaliknya, orang yang tidak mempedulikan perintah Allah dan Rasul-Nya, mereka hidup di dunia sesuka hatinya. Mereka menderhakai Allah dan Rasul-Nya dengan melakukan maksiat tanpa rasa malu dan segan. Mereka tidak mau berfikir tentang siksaan dahsyat yang akan dihadapi selepas mati nanti. Mereka enggan taat kepada perintah agama. Orang yang sebegini sebenarnya enggan ke surga. Mereka memilih untuk terjun ke dalam api neraka. Na'udzubillah min dzalik, summa na'udzubillah. Orang yang enggan taat kepada perintah Allah dan Rasul-Nya, kelakuan mereka sama seperti iblis yang enggan sujud kepada Nabi Adam alaihissalam akibat kesombongan itu. Iblis akhirnya dilaknat dan diusir keluar daripada surga. Alhamdulillah. Itulah Tuhan sekalian, satu informasi yang akurat, yang pasti benar, apalagi diriwayatkan Imam Bukhari. Dan ini bukan cerita, tapi suasana yang akan berlaku dan pasti berlaku sejak dulu, kini, dan selamanya. Ya, sejak zaman Nabi sampai hari akhirat nanti. Ada jenis-jenis orang yang melanggar perintah Allah dan Rasul-Nya. Mereka bukan goblok, tuan-tuan. Mereka bukan bodoh. Mereka bukan orang-orang yang tidak mengerti. Tapi itulah realitinya. Segala mencabar. Sehingga padahal ayat ini kalau dilihat begitu aja, Rasulullah menjamin kepada umatnya, seluruh umatnya, umatku nanti pasti masuk surga. Itu jaminan Rasul. Dan Rasulullah bersabda itu adalah sesuatu yang pasti. Karena Rasulullah SAW tidak bersabda, tidak menyampaikan kecuali dengan wahyu daripada Allah. Allah SWT sudah berfirman, wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Muhammad tidak pernah bicara dengan emosi, dengan akal pikiran, tapi adalah wahyu yang diturunkan. Jadi sabdanya adalah akurat, sabdanya adalah pasti, sabdanya adalah absolut, yang tidak boleh dibantah lagi. Seluruh umatku masuk surga. Ada except, ada pengecualian, kecuali yang enggan, yang tak mau. Jadi sahabat-sahabat pastinya suspend lah. Luar biasa. Apa ada orang yang tidak mau masuk surga? Dan mereka bertanya, siapa mereka itu ya Rasul? Jawabnya, siapa yang taat kepadaku, hanya kepada Allah dan Rasul-Nya, ya itu yang masuk surga. Yang tidak taat, ya itulah orang yang enggan masuk surga. Na'udzubillah min dzalik. Terus tuannya.
hanya untuk menjalankan perintah saja dan meninggalkan larangan. Dan itu selalu diingatkan dalam hari Jumat di atas mimbar yang mindah itu. Setiap imam khatib akan mengingatkan tuh, supaya takut kepada Allah, artinya menjalankan apa yang perintah dan meninggalkan apa yang dilarang. Itu aja. Berarti segala-galanya sudah dipenuhi oleh Allah Ta'ala. Apa yang tidak diberikan oleh Allah? Jasmani rohaninya lengkap daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Diberi istri yang cantik, suami yang handsome, anak-anak yang comel, handsome macam bapaknya, cantik macam maknya, kadang-kadang campuran mak dan bapak. Rumah disediakan, kereta disediakan, pekerjaan disediakan, segala-galanya diberi, dan itu semua free of charge daripada Allah Ta'ala. Cuma Allah minta taatlah aja, ibadahlah, mengabdilah kepadaku. Sebenarnya firman Allah yang lain, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak aku jadikan jin dan manusia kecuali hanya untuk mengabdi kepadaku. Kan itu aja tugasnya. Kecuali kalau kita diperintah mengabdi, tapi tidak disediakan apa-apa oleh bos. Kita kerja di satu syarikat, hanya diperintah, tapi tidak disediakan fasiliti, dan gajinya pun adalah sangat mengecewakan, maka orang bisa protes lah. Ini apa yang tidak diberikan oleh Allah Ta'ala, bahkan lebih dari segala-galanya. Jadi itu kan masih sanggup untuk tidak taat kepada Allah dan Rasulnya. Maka orang yang semacam ini disebut orang yang enggan masuk surga. Jadi saya mengajak pada diri saya, pada datuk datin sekalian, cobalah di sini diingatkan orang yang baik, orang bijaksana itu, konsepnya dua perkara yang selalu dilakukan. Pertama, muhasabah, introspeksi, koreksi diri. Dan kedua adalah mempersiapkan hidup untuk akhirat. Ini konsep yang mudah. Ya, muhasabah itu boleh dilakukan hari-hari, boleh seminggu sekali, boleh sebulan sekali, boleh setahun sekali. Untuk koreksi kemampuan kita, menilai KPI kita dalam harian untuk mendekat kepada Allah Ta'ala, sudah memenuhi piawaian atau belum. Itu mesti adakan tuh koreksi, penilaian. Orang bijaksana kan begitu, selalu menilai pekerjaannya itu, diulang kembali dan sebagainya itu, dan akhirnya dipertingkatkan. Kita juga begitulah Tuhan dan sekalian. Setidak-tidaknya yang paling bagus adalah, sering saya sebutkan, kita sebelum kita closing ceremony, sebelum kita tidur, coba Tuan-Tuan adakan muhasabah. Terserah apa penilaian Tuan-Tuan dalam kertas putih yang Tuan mulai, itu rahasia diri atau dalam diary kita. Kita lihatlah. Setidak-tidaknya kalau boleh, saya ulang balik ini dan sekalian, 9 perkara ini kita konsep. Pertama, kita tengok sholat jamaahnya. Itu konsep pertama kita tengok. Akan tidur, sholat jamaahnya bagaimana. Kedua, sholat sunnahnya bagaimana. Ketiga, membaca Al-Qur'annya. Keempat, zikirnya. Zikir inklusif, zikir, sholawat, istighfar. Kelima, majelis ilmu. Keenam, sedekah. Ketujuh, puasa sunnah. Kedelapan, kita menambahkan tadi zikir tadi, sebenarnya itu termasuk itu ya, zikir, sholawat, istighfar. Dan kemudian ini namanya untuk muhasabah lah. Dan Tuan-Tuan boleh tambahkan mana yang paling sesuai kita nilai itu. Kenapa sholat? Karena sholat itu pertama kali yang akan dikira oleh Allah Ta'ala. Maka pastikan sholatnya mesti paling baik, paling top lah, Tuan-Tuan, terbaik lah. Karena Rasulullah SAW bersabda, awalu ma yuhasabu abdu yaumal qiyamati as-sholat. Fa in sholaka sairu amali, fa in fasada sairu amali. Pertama yang dikira hambaku besok dari kiamat sholatnya.
Baik sholatnya maka baik keseluruhannya, jelek sholatnya jelek keseluruhannya. Nah, kita adakan muhasabah. Yang kedua, persiapan menghadapi maut. Persiapan menghadapi maut sudah berulang-ulang, tak apa, kita ulang kembali sekarang. Ana relevan keterangan ini. Setidak-tidaknya ada 7 amalan untuk persiapan menghadapi maut diambil daripada 2 hadis sahih. Hadis yang pertama, qala Rasulullah SAW, idza matabnu adama in qata amal ila misalatin. Shadaqatin jariyah aw ilmin yuntafu bi aw ladin yalisalihin yad'ulah. Dan hadis yang kedua, wa qala Rasulullah SAW, la tazalu qadama 'abdin yaumal qiyamati hatta yus'ala an arba'in. An umri fi ma'afnah wa an jismi fi ma'ablah wa an ilmi bi wa an malihi min aina daksawa fi ma'anfaqah. Kalau diterjemahkan dalam bahasa kita, artinya lebih kurang, ya kita ringkaskan, ada 7 amalan persiapan menghadapi maut. Pertama, sedekah jariyah. Syabas dan taniah dan sekalian, sedekah. Kita tidak koreksi juga kan, sebelum tidur kita sedekahnya bagaimana. Sedekah itu luar biasa Tuhan sekalian. 1 ringgit Allah balikkan 7.000 ini online. Takkan tidak tertarik Tuhan sekalian. Taniah. Kedua, ilmu yang manfaat. Alhamdulillah. Taniah pada Datuk Datin Tuhan sekalian, ahli ilmu. Sering datang majelis ilmu, tidak bosan-bosannya. Karena itu sebagai persiapan menghadapi maut. Yang ketiga, mempersiapkan putra-putrinya menjadi putra yang soleh dan solehah. Yang insya Allah nanti akan mendoakan kita tatkala ibu bapaknya sudah istirahat di alam barzah. Maka putra-putri akan mengirim terus. Alangkah bahagianya. Karena ada satu kisah yang telah kita ceritakan bersama dulu. Dalam kitab Kasyfus Syubhat oleh karangan Hasan Robi, saya baca kitab itu masih terjemahan masih ciptaan Mesir. Dan sekarang muka surat 40 sampai 140. Jadi 100 muka surat. Bicara tentang orang dalam kubur. Ternyata Tuhan setiap katakanlah setiap menjelang maghrib perpindahan suasana itu di kubur sana Tuhan sekalian. Semua orang keluar dari tempatnya untuk menunggu di pintu kubur. Untuk apa? Untuk menunggu kiriman dari putra-putrinya. Kalau mendapat kiriman dari putra-putrinya, dia gembira, senyum, bersiul-siul, duduk. Masya Allah, gembira. Tapi kalau putra-putrinya, cucunya tidak kirim sama sekali, dia tangannya jatuh di atas kepala nih Tuhan sekalian. Ya wailah macam ni. Celakanya kenapa lah anak-anakku lupa dengan mak, lupa dengan ayah, lupa dengan atuk dan nenek. Nah, coba bayangkan, itu tiap-tiap malam. Ada sekelompok yang besar begitu, dia tak kisah, tak keluar pun. Jadi sahabat, teman-teman yang kubur terkejut. Saudara-saudara, kenapa Anda tidak ikut keluar menunggu kiriman? Jawabannya senang sekali. Macam mana aku nak tunggu kiriman? Pagi-pagi subuh anakku dari section 20 dah kirim aku. Zuhur anakku di Kelantan dah kirim aku. Asar anakku di Johor Baru dah kirim aku. Maghrib anakku di Jepun dah kirim aku. Isya anakku di UK dah kirim aku. Tengah malam semua keluarga aku kirim. Wah, Masya Allah. Alangkah bahagianya Tuhan kalau kita jumpa macam itu. Dan itu tidak boleh diusahakan, boleh diproduk, boleh dicipta. Ya artinya usaha lah. Jadikan anak yang betul-betul soleh dan solehah. Yang menguntungkan pada ibu bapaknya sendiri. Baik, itu yang ketiga. Yang keempat, persiapan menghadapi maut, jaga masa. Masa yang Allah berikan pada kita 24 jam. Jadikan 24 jam itu 20 jam baik, 4 jam tidak baik, itu just nice lah. Terserah bagaimana Tuhan sekalian. Tapi tidak mungkin orang baik terus nggak ada, jelek terus pun juga tidak ada. Ada satu pepatah orang tua menyebutkan, sebaik-baik manusia ada juga jeleknya. Sebaliknya sejelek-jelek manusia ada juga baiknya. Baik. Yang kelima, menjaga anggota badan dari ujung rambut sampai ujung kaki kita jaga, diajak untuk ibadah kepada Allah.
Perbanyak untuk melakukan taat kepada Allah Ta'ala. Yang keenam adalah mengamalkan ilmu. Artinya Datuk Datin Tuan sekalian setelah belajar macam ini terus diamalkan, baik untuk diri atau orang lain. Jadi ilmu itu manfaat li nafsihi wa li ghairihi, manfaat untuk dirinya dan kepada orang lain. Caranya itu terserah, masing-masing punya teknik. Dan yang terakhir, jagalah harta benda kita, jangan sampai terperangkap dengan perkara-perkara haram. Karena harta benda itu kalau halal tuan-tuan akan dihisap oleh Allah SWT. Tapi kalau harta benda haram, tak ada hisap, langsung go to hell, full stop. Ini harus dijaga. Oke? Itu tuan sekalian, itu orang yang bijaksana lah. Jadi orang yang tidak bijaksana ya gablek. Saya sendiri ada mengejar dunia yang tipuan itu. Dah berkali-kali dunia itu ada tipuan, dunia permainan masih dia kejar. Itu namanya orang yang sudah tidak mau masuk surga. Wallahu alam. Kemudian hadis ke-20, menjadi istri yang solihah. An Ummi Salamah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ayyuma imra'atin matat wa zawjuha anha radin dakhalatil jannah. Rawahu Tirmidzi faqala hadisun hasanun. Artinya lebih kurang daripada Ummu Salamah radhiyallahu anha berkata, Rasulullah SAW bersabda, setiap perempuan yang mati dalam keadaan suaminya ridho kepadanya pasti masuk surga. Nah, kuncinya pada suami. Dalam hadis lain, al-jannatu tahtatul mahad, surga di bawah telapak kaki ibu. Jadi ibu, ada sahabat tanya Rasul, selepas saya mengabdi pada Allah dan Rasulnya, siapa yang dahulukan? Ummuka ibumu. Semaman, siapa lagi ya Rasul? Ummuka ibumu. Semaman, siapa lagi? Ummuka ibumu. 3 kali berturut-turut. Namun keempat, abuka bapakmu. Tapi dalam ayat ini, istri akan bisa masuk surga kalau dapat ridho suami. So kalau suami tidak ridho, tidak ada gunanya istri. Baik. Nabi Hurairah radhiyallahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahraha wa hasanat farjaha wa ta'at ba'laha dakhalat min ayyi abwabil jannah sya'at. Rawahu Ibnu Hibban. Artinya daripada Abu Hurairah berkata, Rasulullah bersabda yang bermaksud lebih kurang, apabila seorang perempuan menjaga sholat 5 waktunya, 1. Berpuasa pada bulan Ramadan, 2. Menjaga kemaluannya, 3. Dan mentaati perintah suaminya, 4. Dia akan dapat memasuki surga melalui pintu surga mana yang ia kendakinya. Luar biasa. Semudah itu seorang wanita untuk masuk surga. Ada 4 poin yang ditulis oleh Rasulullah SAW. Jadi disabdakan begini. Jadi tahniah pada datin, pada ibu-ibu, pada istri-istri kita, memenuhi 4 syarat saja. Ya. Pertama, menjaga sholat 5 waktunya, berpuasa di bulan Ramadan, menjaga kehormatannya, dan mentaati perintah suami. Pilih surga mana yang mau. Keterangannya, Allah SWT memerintahkan para suami agar melayani istri-istri dengan baik dan memberi nafkah zahir dan batin kepada mereka. Suami juga diiktiraf sebagai ketua dalam pemimpin rumah tangga. Allah berfirman dalam surah Nisa ayat 19, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, wa ashiruhunna bil ma'ruf, yang artinya lebih kurang dan bergaulah
kamu dengan mereka, yakni istri-istri kamu itu dengan cara yang baik. Allah juga berfirman pada ayat 34 surah An-Nisa, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Ar-rijalu qawwamuna 'alan nisa bima faddalallahu ba'dahum 'ala ba'd wa bima anfaqu min amwalihim. Yang artinya lebih kurang, kaum lelaki itu adalah pemimpin dari dan pengawal yang bertanggung jawab terhadap kaum perempuan. Oleh karena Allah telah melebihkan orang-orang laki-laki dengan beberapa keistimewaan atas orang-orang perempuan, dan juga karena orang-orang lelaki telah membelanjakan atau memberi nafkah sebagian daripada harta mereka. Nah, ini sebagai fungsi seorang suami. Ayat-ayat ini elok dibaca waktu pernikahan, perkawinan pada anak-anak kita atau cucu-cucu kita. Kalau tidak, setidak-tidaknya kita sebagai ayah, sebagai mak, panggil menantunya dan anaknya. Kalau istilah dalam bahasa adat orang Jawa itu dipangku, walaupun sekejap, suami anaknya sebelah kanan, istri sebelah kiri. Beberapa menit diganti, sebelah kiri istrinya, sebelah kanan suaminya, sebagai tanda betapa rasa tanggung jawab orang tua. Ini simbolik. Suasananya bagus itu adat, tapi bagus sekali dilakukan. Terus diberikan kuliah lah. Jangan hanya pesta saja. Nah, Aiki aku serahkan anak atau putriku pada engkau. Sebentar lagi kamu akan berpisah dengan kami dan sebagainya. Bapak cerita ini. Nah, gitulah Tuhan ya. Bagaimana tanggung jawab suami istri. Suami yang saleh itu bagaimana, istri yang saleh, begitulah Tuhan dan sekalian. Jangan hanya pestanya aja. Boleh. Nggak bisa malam itu ya besok. Pokoknya sebelum berangkat dan sebagainya diberikan nasihat. Khusus panggil dalam bilik. Ibunya sendiri, bapak ini cakap dan sebagainya. Nanti ada kesan yang tersendiri Tuhan-Tuhan. Bukan hanya keretanya direnda-renda pakai cantik keluar dengan izinkan tangisan dan sebagainya, dengan tawa-tawa dan sebagainya. Bukan itu. Itu biasa-biasa aja, tapi nasihat orang tua. Nasib baik dalam keadaan ajaran Islam itu ada khutbah nikah yang dibacakan oleh Pak Imam juru nikah itu. Tapi yang lebih baik orang tuanya sendiri. Ya saya sarankan pada Tuhan sekalian melakukan begitu. Yang belum tak apa, masih ada boleh mana dah agak terlambat, kamu dah kawin berapa bulan, silakan sini. Karena bapak pun baru tahu, ternyata ini menasihat orang tua pada anaknya, duduk sini, dinasihati. Insya Allah Tuhan, itu kesannya luar biasa. Oke? Oleh sebab itu, Allah mewajibkan para istri supaya mentaati perintah suami selagi ianya bukan pada perkara maksiat. Mereka tidak boleh mengizinkan seorang masuk ke dalam rumah mereka sebelum mendapat keizinan daripada suami terlebih dahulu. Antara tanda istri yang solehah ialah suami merasa tenang hati bila memandangnya. Apabila disuruh melakukan sesuatu, dia akan taat. Dan apabila suami tidak ada di rumah, dia akan menjaga harta suami dan kehormatan dirinya dengan baik. Sebagai meraih kejadian wanita yang bersifat lemah lembut itu, Allah SWT tidak mewajibkan ke atas wanita berjihad. Tidak diwajibkan sholat Jum'ah, tidak wajib mencari nafkah untuk keluarga dan sebagainya. Mereka diberi laluan mudah untuk ke surga, yaitu hanya dengan menjaga sholat, puasa, kehormatan diri dan mentaati suami. Istri yang solihah merupakan sebaik-baik perhiasan dunia. Mereka menjadi penghibur, menjadi peneman, dan pembantu suami dalam menjalani kehidupan dunia untuk mencari keridhaan Allah Subhanahu wa taala. Luar biasa. Inilah suami istri yang harmoni.
ya, yang dibina oleh Islam. Dasarnya begitu jelas sekali dan ditunjukkan cara-cara dan sebagainya. Tinggal kita mau melaksanakan atau tidak. Terjadi. Ada satu, kalau saya selalu diberi kesempatan memberi kuliah kepada pengantin baru. Ada saya waktu belajar di pondok dulu diajarkan oleh guru saya untuk menjadi keluarga yang bahagia, ya, keluarga yang harmoni, keluarga yang selalu kenal baik, lakukan 5 ta. 5 ta. Itu sekarang ta yang pertama tahabub, yang kedua tasamuh, ketiga ta'awun, keempat tasyawur, kelima ta'afu. Apa artinya? Keluarga yang bahagia pertama ada tahabub, saling menyayangi, saling mencintai. Mulai pandang pertama sampai pandang akhir, saling itu terjadi bukan one way tapi two way traffic. Jadi saya menyayangi, pandang pertama sampai akhir. Karena dalam rumah tangga waktu pandang pertama aja yang nampak indah, nanti setahun 2 tahun sudah geliyeng, gak karu-karuan, gak usah. Tahabub. Yang kedua tasamuh, itu bahasa Arab lah. Tasamuh artinya saling bertoleransi, saling toleransi, saling memahami. Artinya suami memahami kelebihan istri dan sekaligus kekurangannya. Istri juga harus memahami kelebihan dan kekurangan suami. Jadi tasamuh, bertoleransi. Oke. Yang ketiga ta'awun. Ta'awun artinya saling tolong menolong. Saling menolong, ya. Ya, dalam rumah tangga. Apa keperluan istri tolong suami, kemudian suami ditolong. Wah, ini luar biasa. Jangan hambek hatiku no, jangan merasa aku suami, aku mesti ini, engkau kalau boleh tak boleh. Itu bukan ajaran Islam. Yang keempat tasyawur, saling bermusyawarah. Jadi tatkala menghadapi segala sesuatu, gunakan musyawarah. Apa saja nak beli gana apa atau musyawarah, biar tidak terjadi salah menyalahkan. Dan yang terakhir, yang terpenting, ta'afu, saling memaafkan. Ya, kita diajar lepas salat, wirid, baca sunnah bersama, kemudian sujud syukur, saling memaafkan, berjabat tangan. Kita cium kening istri kita di hadapan anak-anak. Wow, luar biasa. Oke, Tuan? Itulah salah satu di antara keluarga bahagia. Baik, kita berhenti di hadis ke-21. Berbakti kepada ibu bapak. Tapi ini ada masa sedikit ini saya gunakan kesempatan untuk berbicara karena bulannya lepas kita sudah membicarakan tentang Maulidur Rasul, ya, tentang karena Rabiul Awal, bulan kelahiran Junjungan kita Nabi SAW, di mana para ustadz, para guru, para kiai, para ustadzah, baik bentuk ceramah, seminar dan sebagainya kita telah adakan semua. Nah, sekarang Rabiul Akhir ini saya mengajak tuan-tuan berbicara tentang apa yang disukai Rasul dengan para khulafaur rasyidin. Nah, jadi kita ingin tahu poin-poin apa yang harus kita follow selepas kita melihat Rasul sebagai uswatun hasanah itu yang bagaimana, dan para sahabat yang sukses itu bagaimana. Nah, kita ambil poin itu. Saya petik dalam sebuah kitab namanya Naswaikul Ibad oleh Ustaz Ibnu Hajar Al-Asqalani. Kisahnya begini, ketika Rasulullah SAW sudah kuliah macam ni, tuan, ya, ceramah macam ni, lebih kurang lah begitu, selesai buyarlah, kecuali 4 sahabat ni, Sayyidina Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali. Dia menunggu selesai, kemudian, ya Rasul, kami ingin membincangkan sesuatu, boleh? Nah, ini bahasa kita lah. Boleh, silakan. Ada apa?
Duduk di majelis tersendiri itu. Sayyidina Abu Bakar dulu bertanya, ya Rasul, saya ingin tahu apa yang Tuhan sukai di dunia ini. Kaitannya, kita perhatikan di mana apa yang kita sukai, apakah ada persesuaian dengan nanti di antara Nabi dan sahabat. Nabi menjawab, yang saya sukai di dunia itu ada 3. Pertama, wa qur'ani fi shalah. Yang menghibur hati saya adalah sholat. Kedua, atib, wangi-wangian atau harum-haruman. Ketiga, an-nisa, membela nasib wanita, juga menjadikan wanita solihah. Itu Nabi. Bayangkan sekalian ya. Jadi Nabi mengajar kepada kita, tatkala kita menghadapi apapun masalah, sekecil apapun, sebesar apapun Tuhan sekalian, lakukan dengan sholat. Itu solusi yang tidak pernah membawa side effect apa-apa. Solusi yang membawa ketenangan. Kalau hanya nasihat, obat dan sebagainya itu kadang ada side effect-nya. Tapi ini hadapi dengan sholat. Ambil air sembahyang, sholat. Kan sholat sunnah bermacam-macam. Katakan tuan-tuan punya hajat, ya sholat hajat lah. Bingung nak memilih sesuatu, sholat istikharah. Ingin mendapatkan kedudukan yang terpuji, sholat tahajud. Ingin kepribadian yang mantap, yang mantul, yang punya jati diri, sholat witir. Ingin bebas dari gangguan iblis atau gangguan makhluk halus kasar, sholat tasbih. Itu salah satu fadilahnya. Dan masih banyak lagi. Kalau bingung-bingung, salat sunnah sholih, sholat ta'ala, Allahu Akbar. Serahkan pada Allah. Wa fawwudu amri Allah. Aku serahkan pada Allah, beres. Karena kalau sudah serahkan pada Allah Ta'ala, enteng aja tuan-tuan. Apapun yang terjadi, relax, enjoy, dan santai. Oke, ya. Yang kedua, wangi-wangian atau harum-haruman. Masya Allah, terutama hari Jumat semalam tuh. Alangkah bahagianya kita latih keluarga kita mandi, pakai baju yang kemas, pakai harum-haruman. Tapi harum-haruman yang baunya yang lembut, yang bagus itu. Jangan pakai minyak wangi yang cap ular itu. Yang 12 tengah hari sudah panas terik, baru masuk masjid baunya minyak wangi, masya Allah, itu akhirnya bukan menjadi sunnah, jadi haram nih, membingungkan orang. Masa kalian dengan artis-artis, artis-artis orang yang tidak ibadah, terutama artis kafir itu, pilihan wangi minyak wanginya luar biasa. Padahal itu wangian itu kesukaan Nabi. Kenapa menjadi milik mereka? Istilahnya gitulah, sindirannya jelas. Ya kita pergi Jumatan, pergi sholat, masuk mall, masuk pasar dengan masuk masjid sama aja. Ya jangan dong. Kita punya tradisi orang Melayu tuh pakai baju kurung. Bawalah masuk kereta atau masuk motosikal, waktu masuk masjid ganti. Ini masuk masjid bawa t-shirt, ada tulisannya, ada gambar tengkorak, ditulis bawahnya awas anjing, ya kacau nanti. Yang membaca di belakangnya itu yang bingung nanti. Dia tak apa salat, Allah Akbar, tapi belakangnya sami Allahu liman hamidah, ya Allah, awas anjing. ini namanya sudah kacau nih, sudah merusak situasi. Dan yang membaca bukan dua belakang di belakangnya aja, jauh pun tengok juga. Dan akhirnya terganggu, apalah budak ini, apalah orang ini, kan macam-macam lah. Oke tuan ya. Ini karakter-karakter yang luar biasa macam ni. Wangi-wangian, harum-haruman, bukan hanya ucapan tapi perbuatannya wangi. Dalam rumah tangga wangi dan sebagainya. Baik. Dan yang ketiga, membela nasib wanita tadi. Wanita yang solihah. Yang digambarkan tadi sebutkan wanita solihah, cirinya ada 3. Pertama, bila diperintah oleh suaminya menggembirakan. Apabila dipandang oleh suaminya menggembirakan,
diperintah suami taat, dan apabila suami tidak ada dia boleh menjaga diri dan harta bendanya. Senang. Dan untuk masuk surga tadi kan senang ya Bu ya, 4 aja. Oke. Kemudian sedekah ya Rasulullah, luar biasa ya Rasulullah. Sayyidina Umar pula tanya kepada Abu Bakar, ya Abu Bakar, apa yang kau sukai? Saya juga suka 3. Ini Sayyidina Abu Bakar, saya suka 3. Pertama, an-nadrul wajah Rasulullah SAW, memandang wajah Rasul. Yang kedua, wa infaku mali Rasulullah, aku menafkahkan seluruh harta bendaku kepada perjuangan Rasulullah SAW. Yang ketiga, salah satu putriku ingin menjadi istri Rasulullah SAW. Dan ini punya hanya berhenti di ucapan dan dilaksanakan dengan betul-betul. Pertama, Sayyidina Abu Bakar tuan-tuan, di mana ada Nabi pasti di sampingnya Abu Bakar. Ini luar biasa. Bahkan sampai hijrah pun yang mendampingi Rasulullah ada Abu Bakar As-Siddiq. Dan oleh sana, kalau masa zaman kita ini, jangan jauh daripada ulama-ulama. Ulama-ulama yang boleh mendekatkan diri pada Allah Ta'ala. Jadi syaratnya ulama atau teman baik, syaratnya 2 saja. Ini Allah sendiri berfirman, pilih teman baik itu siapa saja yang ucapannya dan perbuatannya membuat dekat kepadaku. Cari mereka. Alhamdulillah. 2 saja kaidahnya. Ucapan dan perbuatannya membuat dekat pada Allah. Jadikan teman, sahabat. Tapi walaupun mengaku ulama, ustaz atau guru atau kiai sekalipun, kalau ucapan dan perbuatannya menjauh daripada Allah, ya ucapkan bye-bye. Yang kedua, menafkahkan harta bendanya di jalan Rasulullah untuk perjalanan Rasulullah SAW. Itu dibuktikan. Tatkala Nabi memimpin majelis untuk bicara tentang Baitul Mal, Nabi menyebutkan Baitul Mal sudah berkurangan harta bendanya. Siapa di antara kalian yang ingin top up, ini menambah? Wih, sahabat dengar sotoka berebut tuan-tuan. Saya Rasul, suku harta benda. Saya separuh, saya 3 suku. Masya Allah. Tapi tamu Abu Bakar, saya semua. Jadi Nabi pun suspend. Ya Abu Bakrin, apa yang ketinggalan? Aku tinggal Allah dan Rasulnya. So maknanya kita sensitif, kita peka kepada sedekah itu Tuhan sekalian. Karena itu akan menyelamatkan kita. Dan disebutkan di akhir surat Munafikun itu. Ya Allah, kembalikan sekejap jasa di dunia. Aku nak bersedekah. Aku nak beramal baik. Nak bersedekah. Karena itu yang menyelamatkan diri kita. Ya, tanyalah pada Tuhan sekalian yang sudah begitu. Yang ketiga, mau salah satu putriku menjadi istri Rasulullah. Dan dibuktikan salah satu istri putrinya yang cantik, yang paling cantik, yang masih kanak-kanak lagi, Siti Aisyah, dikawinkan oleh Rasulullah SAW. Maknanya apa Tuhan? Bagi orang tua, untuk mencari menantu itu pikir betul-betul, ditimbang betul-betul. Kalau anak kita laki-laki, carilah putri menantu kita yang solihah. Kalau anak kita perempuan, cari suami yang soleh. Itu tujuannya. Jangan hanya glamour, tak payah lah. Tak ada time lah tuan-tuan. Hanya pembohongan saja itu. Dan banyak orang-orang yang kaya, populer, glamour, kecundang itu banyak. Terutama sudah mati. Sebelum mati memanglah gayanya setengah mati. Kalau sudah mati mau apa? Oke. Kemudian Sayyidina Umar Ibn Khattab ditanya oleh Sayyidina Utsman, apa yang kau suka ya Umar? Aku juga suka 3. Pertama, aku suka amar ma'ruf, perintah yang baik, dan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, dan membela rakyat. Nah, itu Sayyidina Umar. Amar ma'ruf, selalu perintah yang baik. Perintah nih tuan-tuan, ini dalam kaidah usul fiqh lah. Oke, macam gelas ini ya. Saya minta tolong pindahkan gelas ini dari kanan ke kiri.
Kalau saya minta itu orang yang setanding dengan saya, sama dengan saya, levelnya sama, itu namanya musawah. Musawah, sama-sama. Kalau yang saya minta tolong, bahasanya sama, minta tolong pindahkan gelas itu. Kalau itu orang yang di atas saya, orang itu di atas saya, baik umurnya, pangkatnya di atas saya, minta tolong, itu namanya doa, doa. Dan kalau orang itu yang diperintah itu orang di bawah saya, anak buah saya, itu baru amar atau perintah. Mana yang punya authority perintah adalah orang yang di atas. Orang tua kepada anak, guru pada murid, suami pada istri, pemimpin pada rakyatnya, dan and so on lah. Kalau Tuhan tidak lakukan itu, nanti akan dituntut oleh Allah Ta'ala, karena Tuhan punya authority. Kenapa tidak digunakan? Nah, hati-hati itu. Begitu kan nahi mungkar, mencegah kemungkaran, ya punya authority. Dan yang ketiga, membela nasib rakyat. Ini yang luar biasa. Ini kalau tuan-tuan jadi putra-putri kita jadi pemimpin dan sebagainya. Ceritakan ini, sedikit aja tuh. Sayyidina Umar tiap malam tuan-tuan sebelum tidur itu, dia pergi ke kawasan undi lah, istilahnya kita. Orang wakil ada kawasan undinya, dicari. Timur, utara, barat, selatan, cari. Kok ada mereka yang tercicir atau memerlukan bantuan. Ini satu sikap yang luar biasa. Betul di ujung timur sana terdengar tangisan anak, lapar. Wah, Masya Allah. Diintai oleh Sayyidina Umar. Ibunya sedang masak sesuatu. Sambil mengatakan, nak, sabar ya anaknya, Allah itu adil. Amirul Mukminin itu bijaksana. Ini saya sedang merebus. Kalau direbus ada keladi ke, ubi keledek ke, ubi kayu. Harapan kenyang cerah. Nah, ini batu tuan-tuan. Hanya untuk menghibur. Anaknya terhibur tidur, tapi namanya lapar, bangun lagi. Lapar, keluar kata-kata. Sabar ya anak kita aja. Tapi terus akhirnya Sayyidina Umar dengar tangisan itu lari ke Baitul Mal, membawa satu goni, satu karung dengan lauk pauknya sekali. Ada dua peristiwa yang luar biasa. Tadi bawa begitu di tengah jalan ketemu dengan rakyatnya lah, dan mengatakan, ya Masya Allah, ya Amirul Mukminin, kenapa Tuhan bawa sendiri? Mau dibawa kemana itu? Tolong berikan pada saya. Tunjukkan, diberikan ke rumah nomor berapa, lorong apa, jalan apa. Masya Allah. Dengan adanya itu Sayyidina Umar hanya mengatakan terima kasih. Tapi apa? Jawaban Sayyidina Umar, kau sanggup Pak menanggung dosa-dosaku di sisi Allah? Wah, inilah pemimpin yang luar biasa. Kau sanggup menanggung dosa-dosaku di sisi Allah karena keteledoran, kesembronoan ini. Nah, dah sampai tempatnya, ketok pintu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ibu, tolong buka. Siapa? Saya. Terus masuk dapur masak. Dimasakkan dan sebagainya. Jadi orang tua itu terkejut, siapa orang ini? Tanya, Tuhan minta maaf, Tuhan itu siapa? Ini jawabannya menarik. Ibu, siapa saya itu tidak penting. Ini anaknya sedang nangis kelaparan tuh. Kan kita berbeda, biasanya tonjolkan dulu. Bahkan sebelum datang sudah ada elan dulu dan sebagainya. Nah, itu bukan karakter seorang pemimpin. Ya udah datang. Siapa saya tak penting. Baik, setelah dimasakan dan disuapkan anak itu, akhirnya happy, gembira, dan nyanyi-nyanyi begitu. Ibu itu terpaksa tanya, minta maaf Tuhan, apa tadi saya ingin tahu siapa Tuhan? Ini jawaban yang luar biasa. Yang ketiga, Ibu, kalau ingin tanya siapa saya, boleh nggak saya minta satu aja pada Ibu? Apa Tuhan? Tolong ya, maafkan dosa-dosa Amirul Mukminin. Doakan mereka bijaksana. Oh ya, tentu Tuhan sekalian. Dia dapat jaminan dari seorang ibu yang teraniaya tadi, ya doanya kan makbul.
Okey, terus Bu, sebenarnya akulah Umar ibnu Khattab Amirul Mukminin yang sedang leka terhadap umatnya. Oh, baik kan? Okey, kita teruskan singkat saja. Sayyidina Utsman pula kesukaannya 3. Semua 3 tuan-tuan. Untuk tuan-tuan ambil perhatian mana yang paling sesuai. Pertama, qiraatul Quran. Sayyidina Umar suka membaca Quran. Tahniah pada Datuk tuan-tuan yang ahli baca Quran, Masya Allah, Alhamdulillah. Tapi Sayyidina Umar kalau baca Quran, setiap malam hatam Quran. Hatam Quran. Dengan solat tahajud, rakaat pertama 1 hingga sampai 15, rakaat 2 15 sampai 20, sampai 30. Baik. Kita seberapa boleh penting baca Quran, tak ada ruginya. Yang kedua, kiswatul iyan, suka memberi pakaian kepada orang yang telanjang. Anda suka memberi bantuan pada fakir miskin lah, orang yang memerlukan. Dan yang terakhir, wa it'amu ta'am, it'am tu'am dan kiswatul iyan itu satu. Kedua, yaitu suka memberi pakaian kepada telanjang dan beri makanan. Dan yang kelima, qiyamul lail. Yang ketiga, kesukaan Sayyidina Utsman ketika qiyamul lail, salat malam. Baik, saya ulangnya. Sayyidina Utsman pertama membaca Quran, kedua suka memberi pakaian kepada orang telanjang dan memberi makanan pada fakir miskin, dan yang ketiga adalah qiyamul lail, salat malam. Sayyidina Ali pula juga 3. Masya Allah. Semua 3 tuan sekalian. Kalau Sayyidina Ali, saya juga 3 tuan-tuan sekalian. Pertama, ad-darbu bis-saif. Saya suka perang dengan pedang ciptaan saya sendiri. Ini Sayyidina Ali mengajar kita PD, percaya diri, berdikari, suka pada produk-produk dalam negeri, produk-produk diri, bukan bangga dengan produk orang lain. Istilahnya begitu. Asasnya sudah diajar oleh Sayyidina Ali. Supaya kita ada kemampuan, dan kita pun ada kemampuan. Dalam dunia yang serba modern ini, kita mesti berdiri sama tinggi, duduk sama rendah, seia sekata, seiring sejalan, senada seirama, sehati sejiwa, sederap selangkah, sair seekor kapti, segulai segala. Itu tuan sekalian. Bukan orang barat atau hebat-hebat, orang ini tak ada sekali. Tak ada macam-macam tu. Tak ada tuan, tak ada hamba. Sama. Tak ada sama. Yang lebih ada yang paling takwa. Ini Quran yang mengajarkan. Inna akramakum indallahi atqakum. Orang paling mulia di sisi kalian, di sisi Allah adalah orang paling takwa. Jadi jangan sampai ada mentality atau mindset. Wah, saya ini tak boleh. Tak, sama. Ada peluang sama lakukan begitu. Bahkan dengan adanya di Australia, apa itu, olahraga yang orang cacat macam itu tuh. Kalau diberi kesempatan, Masya Allah, luar biasa mereka. Punya rekod-rekod yang luar biasa, bisa. Jadi dan sekaliannya, jadi jangan pernah mengajar kita ini soal rendahan, tak ada sama. Itu gaya Sayyidina Ali lah. Kedua, wasomu fisai, suka berpuasa di musim panas. Apa maknanya? Beliau sanggup berkorban apa saja demi rakyatnya. Musim panas nih kalau tuan Mekah, Madinah, kalau sedang tuan pergi ke sana, ya Allah, menyirap darah, panas. Tapi justru beliau suka puasa itu. Artinya suka menderita. Suka yang berat-berat. Suka yang mencabar. Bukan yang relax-relax, yang enjoy-enjoy. No. Dan terakhir, wa khidmatud daif, suka melayan tamu. Suka melayan tamu. Tuan-tuan, ada 2 kesempatan malaikat turun di dunia. Langsung. Pertama, Majelis Taklim nih. Nah, tuan kita duduk ini diikuti oleh jutaan, ribuan, ratusan malaikat. Nah, kalau didampingi malaikat ini. Kedua, tatkala ada tamu datang ke rumah kita, itu malaikat turun. Ya. Kalau itu cipta suasana bagaimana supaya ada tamu datang ke rumah kita. Senang aja, kita buat usrah.
Pak Zun lah, Zun Timur, Utara, Selatan, Barat, Zun Tengah. Ayo, seminggu sekali datang bergantian untuk usrah. Oke. Jamaah setelah belajar bicara tentang Quran dan Sunnah, itu aja. Atau baca Yasin atau tahlil. Itu ulama-ulama mengajarkan demikian. Ya kalau tidak sempat di rumah, ya sudah di masjidnya, di surau. Alhamdulillah. Baik teman sekalian, itu Sayyidina Ali. Dan ternyata perbincangan antara sahabat Nabi ini didengar oleh malaikat Jibril atas perintah Allah. Supaya Jibril turun untuk menyampaikan kehendak Allah, kesukaan Allah kepada hambanya. Oh, luar biasa teman sekalian. Jibril menampakkan dirinya, ya Tuhan, aku diperintah Allah untuk menyampaikan kesukaan Allah kepada hambanya. Namun sebelum saya sampaikan itu, tanya dulu kepada saya, apa kesukaan saya? Oh, Nabi pun suspend bertanya, ya Jibril, apa kok suka kamu? Saya juga suka 3, Tuhan. Ini kesukaan malaikat Jibril. Pertama, irsyadud dhalin, memberi petunjuk kepada orang sesat. Kalau Tuhan orang Europe sekarang ini banyak masuk Islam dan sebagainya, orang kafir-kafir semuanya masuk Islam, itu kerja malaikat Jibril. Yang bimbing itu. Hanya dengar Quran saja, dengar adzan aja masuk Islam. Nah, itu luar biasa itu kan. Kita sampai ada jenis-jenis macam itu. Baik, yang kedua, mendampingi orang yang zikir pada waktu malam. Nah, itu juga minta maaf. Yang ketiga, malaikat Jibril turun. Tatkala orang zikir malam, Tuhan zikir, atau orang merasa sejuk, seram, rasain, itu ada malaikat Jibril mengaminkan. Dan yang terakhir, membawa doanya orang yang teraniaya. Jadi orang yang teraniaya itu kalau berdoa langsung diterima Allah karena dibawa Jibril langsung. Oleh itu jangan suka menganiaya siapapun, baik itu orang muslim atau non muslim. Siapa orang teraniaya, doanya makbul. Dan akhirnya, terakhir, kesukaan Allah kepada hambanya. Juga 3. Pertama, Allah suka pada kita hambanya ini yang badrul istita'ah. Ketaatan kepada Allah secara total. Tidak berbelah bagi, secara total. Hidayah ini itu tak ada, langsung serah pada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Allahu samad. La haula wa la quwata illa billah. Nah itu. Kedua, as-sabru indal faqah. Sabar ketika menerima ujian. Sabar ketika menerima ujian. Ya setiap kita pasti diuji oleh Allah. Karena Allah sudah bersumpah akan menguji kepada hambanya. Siapapun mereka. Tatkala menerima ujian, baik ujian baik atau ujian tidak baik, sabar. Dan terakhir, yang ketiga, Allah SWT hambanya yang al-buka'un nadamah, menangis ketika menyesali dosa-dosa yang telah dilakukannya. Baiklah sekalian, begitulah ya. Tambahan pengajian pada hari ini karena kita ingin lebih lengkap lagi dalam rangka mendekat pada Allah, di mana di antara sekian pelajaran tuh 21 pelajaran tadi, amanah yang paling sesuai dengan sekalian lakukan karena itu semua adalah sahih, dibayar. Itu aja, terima kasih. Mari kita berdoa kepada Allah Ta'ala, semoga diri kita, keluarga kita, masyarakat, bangsa dan negara kita aman, tentram, sejahtera, badatun, taibatun, warabun, wafur, dan kita dijadikan keluarga yang sakinah, mawaddah, rahmah, putra-putri, cucu-cucu yang berguna bagi agama, nusa, bangsa dan negara. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbana zidna ilman nafi'an wa amalan shalihan maqbula wa rizqan halalan wa santaibah. Allahumma adkhilna mukhala sidqin wa akhrijna mukhrija sidqin wa ij'alna sultana nasira bi rahmatir rahimin. Subhanaka hamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Bismillahirrahmanirrahim. Wal 'asr innal insana lafi khusrin illa illadzina amanu wa amilus solihati wa tawassaw bil haqq wa tawassaw bis sabr. Hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.